Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami perbedaan yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, apakah saudara mengamati kehidupan orang-orang yang mengikut Tuhan dan kehidupan orang-orang yang tidak mengikut Tuhan? Bagaimana saudara melihatnya? Apakah saudara melihat perbedaan dalam kehidupan orang-orang yang mengikut Tuhan? Ataukah sama saja? Baik dalam keberhasilan mereka, baik dalam keluarga mereka, dan seluruh aspek kehidupan mereka. Adakah sesuatu yang berbeda yang nyata Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka? Atau mungkin mari kita tarik kehidupan kita. Seberapa lama saudara sudah mengikut Tuhan? Dan apakah saudara melihat ada perbedaan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara? Ataukah saudara melihat sama saja? Sehingga kadang kita berpikir, apa bedanya aku mengikut Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengikut Tuhan? Atau jangan-jangan bahkan kadang kita berpikir orang yang tidak mengikut Tuhan malah lebih mujur nasibnya, lebih baik keadaannya, lebih sukses nampaknya, lebih senang kelihatan kehidupan mereka. Jangan-jangan kita melihatnya bahkan seperti itu. Padahal saudara, seharusnya orang yang mengikut Tuhan harus mengalami perbedaan. Artinya kalau kita mengikut Tuhan dan kita tidak mengalami perbedaan, atau siapapun yang mengikut Tuhan dan dia tidak mengalami perbedaan dikerjakan Tuhan dalam kehidupannya, berarti ada yang salah dalam pengiringannya akan Tuhan. Karena kalau orang itu mengikut Tuhan dengan cara yang benar, maka dia pasti akan mengalami perbedaan yang dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita lihat ke dalam hidup kita saudara. Adakah perbedaan yang kita alami setelah kita mengikut Tuhan? Dan adakah malam hari ini saudara rindu benar-benar mengalami perbedaan itu? Saya percaya saudara, setiap kita rindu mengalami perbedaan ketika kita mengikut Tuhan. Saya percaya bahkan kita rindu orang-orang melihat dalam diri kita bahwa setelah kita mengikut Tuhan, kita mengalami perbedaan dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang melihat bahwa kita diberkati oleh Tuhan, bahwa Tuhan bekerja, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan jawab doa kita, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Bagaimana supaya dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita benar-benar mengalami dan melihat perbedaan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana supaya Tuhan mengerjakan perbedaan? Itu yang saya rindu kita belajar dengan harapan dan kerinduan saudara. Setelah kita belajar
melalui video renungan ini, kita mengerti bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita dalam kita mengiringi Tuhan. Dan pada akhirnya kita melihat dan mengalami bahwa Tuhan mengerjakan perbedaan yang besar di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini, saudara, adalah dari kitab Maleakhi pasal yang ketiga mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, lalu kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Artinya secara objektif, benar-benar ditafsirkan firman Tuhan untuk menemukan apa maksud Tuhan. Bukan berdasarkan pikiran saya, tetapi kita akan melihat apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan melalui ayat-ayat firman Tuhan ini kepada setiap kita malam hari ini. Itu sebabnya siapkan hati saudara, siapkan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Maleakhi pasal yang ketiga, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kami memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pada satu ketika umat-umat Tuhan memiliki konsep, memiliki cara berpikir bahwa sia-sia beribadah kepada Tuhan. Kenapa, saudara, akhirnya mereka berkata bahwa sia-sia saja kami beribadah kepada Tuhan? Di mana itu mereka ungkapkan di ayat 14. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Apa untungnya berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Mereka merasa sia-sia, gak ada untungnya beribadah, gak ada untungnya hidup seturut firman Tuhan, menjaga kelakuan, menuruti firman Tuhan. Bagi mereka sia-sia dan gak ada untungnya. Kenapa? Karena ayat 15, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jadi pada waktu itu, saudara, mereka bandingkan hidup mereka dengan orang-orang fasik. Mereka berusaha hidup benar, mereka berusaha mentaati firman Tuhan, melakukan peraturan-peraturan Tuhan. Tapi yang terjadi adalah mereka lihat orang-orang fasik yang hidup semaunya, yang hidup gegabah. Itu yang mereka gambarkan di sini. Tapi mereka baik-baik saja, bahkan mereka mujur.
Bahkan dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jadi mereka melihat kondisi itu, saudara, dan akhirnya mereka berkata, ngapain? Untuk apa? Apa untungnya kita beribadah? Dan mungkin saat ini saudara pun ada pikiran-pikiran seperti itu yang muncul, saudara. Saudara beribadah kepada Tuhan, saudara melayani Tuhan, saudara setia beribadah, saudara lakukan firman Tuhan, saudara memberi kepada Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara berusaha untuk hidup benar dan saleh dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika saudara bandingkan hidup saudara dengan orang fasik, orang gegabah, orang yang hidup semaunya, sepertinya mereka lebih mujur. Bahkan hidup dalam kejahatan, menantang Tuhan pun hidup mereka, sepertinya mereka bebas-bebas saja, sepertinya mereka baik-baik saja. Jadi pada waktu itu umat Tuhan sempat berpikir, saudara, bahwa ngapain sia-sia kita beribadah. Tapi hari ini, saudara, saya mau tegaskan kepada saudara, jangan pernah saudara berpikir demikian. Jangan pernah berpikir bahwa sia-sia. Sekalipun saudara lihat di luar sana ada orang jahat dan baik-baik saja kehidupan mereka. Mereka malah lebih sukses, lebih berhasil, lebih baik keadaannya sepertinya kehidupan mereka. Jangan pernah berpikir bahwa sama saja beribadah sama tidak beribadah. Kenapa, saudara? Ayat 13. Tuhan menegaskan kepada umatnya yang pada waktu itu berpikir, berpendapat bahwa tidak ada artinya beribadah kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Jadi waktu itu ada kalimat firman Tuhan yang begitu keras dan tegasnya. Bicaramu kurang ajar, kata Tuhan. Tapi umat Tuhan tidak sadar sehingga mereka berkata, apa yang kami bicarakan tentang engkau? Dalam hal apa? Di mana kami kurang ajar? Lalu Tuhan bilang, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Jadi pandangan, pikiran, konsep yang muncul yang mengatakan dalam diri bahwa sama saja beribadah kepada Tuhan, sia-sia beribadah. Orang yang tidak beribadah pun sama saja. Dengar, saudara, bagi Tuhan itu kurang ajar. Jadi jangan sempat saudara berpikir bahwa sia-sia beribadah kepada Tuhan. Itu kurang ajar di hadapan Tuhan. Kalau saat ini mungkin saudara pernah berpikir, bahkan mungkin saat ini saudara masih berpikir demikian, bertobat, saudara, karena itu kurang ajar di hadapan Tuhan. Kalau kita renungkan dalam hidup ini, bukankah segala sesuatunya dari Tuhan? Bukankah segala sesuatunya anugerah Tuhan? Tanpa Dia berbuat apa-apa lagi kepada kita, seharusnya kita sudah harus beribadah, saudara. Dengan nafas yang kita hirup setiap hari, seharusnya kita beribadah kepada Tuhan. Tanpa saudara diberkati, tanpa saudara dilimpahi, tanpa saudara dijadikan jadi orang sukses dan sebagainya, seharusnya saudara sudah harus beribadah kepada Tuhan atas semua yang kita alami. Berkat yang kita terima, yang itu dalam bentuk setiap hari kita alami. Nafas kehidupan, oksigen yang kita hirup, sinar matahari, hari pagi, siang, sore, setiap hari kita alami, itu saja sudah sangat cukup jadi alasan seharusnya kita beribadah. Tetapi pada waktu itu umat Tuhan mulai membanding-bandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan hati-hati juga kalau hari ini saudara mau mencoba membanding-bandingkan hidup saudara dengan orang lain. Itu akan membuat saudara bisa berpikir kurang ajar, bisa berpendapat kurang ajar, bisa bertindak kurang ajar ketika saudara berkata atau berpikir bahwa orang-orang tidak mengenal pun hidupnya baik-baik saja. Umat Israel pada waktu itu ditegaskan oleh firman Tuhan, bicaramu kurang ajar kepadaku, karena kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan, sia-sia hidup seturut firman Tuhan, sia-sia mempertahankan kelakuan baik. Bicaramu kurang ajar, firman Tuhan. Saat ini, saudara, mari kita belajar bagaimana seharusnya. Sekalipun kita melihat ketidakadilan, sekalipun kita melihat sepertinya orang-orang di luar sana baik-baik saja, orang-orang yang hidup dalam kejahatan, bahkan menantang Tuhan pun mereka, sepertinya semuanya baik-baik saja. Melihat itu semua, bagaimana seharusnya dalam diri kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan, bagaimana seharusnya. Dan jika kita bersikap benar dalam segala situasi, saudara, maka ayat 17,
kata firman Tuhan, janji firman Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka, lihat ayat 18 saudara, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Lihat saudara, ayat 18 ini menegaskan bahwa sebenarnya Tuhan rindu mengerjakan perbedaan dalam hidup kita. Tuhan rindu melakukan hal yang berbeda dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara. Bahkan dia rindu menunjukkan kepada dunia bahwa ada beda orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Karena firman Tuhan berkata bahwa maka kamu akan melihat perbedaan antara orang yang fasik dengan orang yang benar, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada orang yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan rindu mengerjakan perbedaan. Hari ini sebagai orang yang beribadah, Tuhan rindu mengerjakan perbedaan dalam hidup saudara. Dan Tuhan pasti akan mengerjakan perbedaan dalam hidup saudara. Dalam hidupku aku sudah lihat dengan nyata saudara, Tuhan kerjakan perbedaan yang luar biasa. Dan hari ini kalau saudara rindu mengalami perbedaan itu yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup saudara, mari kita belajar prinsip-prinsip firman Tuhan yang harus kita miliki supaya Tuhan mengerjakan perbedaan di dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, di ayat 16 kita melihat, beginilah bicaramu satu sama lain. Jadi Tuhan berkata bahwa ubah. Kalau tadinya kamu berpikir dan berkata adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan, itu kurang ajar. Sekarang kalau engkau rindu melihat perbedaan, kalau engkau rindu Tuhan mengerjakan perbedaan, ubah. Beginilah bicaramu satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Allah. Hal pertama yang saya lihat di sini saudara, bahwa dalam kita mengikut Tuhan, supaya kita mengalami perbedaan yang dikerjakan oleh Tuhan, miliki hati yang takut akan Tuhan. Kenapa orang Israel sempat berkata, sia-sia kita beribadah? Karena mereka tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ketika mereka melihat orang-orang fasik malah lebih berhasil, mereka berkata, ah sia-sia, ah tidak ada gunanya. Dengar saudara, kalau mereka punya rasa takut akan Tuhan di hatinya, tidak mungkin mereka berkata begitu. Demikian juga saya dan saudara hari ini. Kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, tidak akan pernah kita berpikir sama saja beribadah dengan tidak beribadah. Jadi yang pertama yang harus kita miliki adalah takutlah akan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan perbedaan. Takutlah akan Tuhan, maka kita akan menyaksikan dan mengalami perbedaan di dalam kehidupan kita. Takutlah akan Tuhan. Miliki hati yang takut akan Tuhan. Maka saudara akan melihat perbedaan dalam hidup saudara. Saya sudah menyaksikan saudara, sebagai pendeta, sebagai gembala, ada begitu banyak macam jemaat yang digembalakan. Dan aku sudah melihat perbedaan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan kewajibannya terhadap Tuhan, yang mentaati Tuhan, yang dalam hidupnya mereka menunjukkan betul-betul bahwa mereka takut akan Tuhan. Orang yang demikian, aku lihat Tuhan mengerjakan perbedaan di dalam kehidupan mereka. Dan percayalah saudara, kalau hari ini saudara benar-benar memiliki hati yang takut akan Tuhan, hanya menanti waktu saudara akan melihat perbedaan itu. Hanya menanti waktu saudara akan mengalami perbedaan itu. Dalam diri saya pribadi saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, ada begitu banyak cara kehidupan yang bisa kami tempuh. Ada orang-orang hamba-hamba Tuhan yang fokus kepada materi. Ada orang-orang yang fokus kepada kesuksesan, yang fokus kepada
nama yang tenar, nama yang dikenal, nama besar dan sebagainya dan sebagainya. Dan aku sudah melihat hamba-hamba Tuhan yang demikian akhirnya tumbang juga. Tapi ketika dibangun hati yang takut akan Tuhan, akhirnya Tuhan sendiri yang mengangkat, Tuhan sendiri yang mengerjakan perbedaan. Itu sebabnya saudara, milikilah hati yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan perbedaan dalam hidup kita. Saudara rindu menyaksikan perbedaan Tuhan kerjakan di tengah keluarga saudara. Saudara rindu Tuhan mengerjakan perbedaan dalam ekonomi, bisnis, pekerjaan, dan seluruh kehidupan saudara. Kalau saudara rindu melihat perbedaan itu, miliki hati yang takut akan Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan mengerjakan perbedaan. Itu yang pertama saudara, takutlah akan Tuhan. Karena kalau tidak memiliki takut akan Tuhan, sekalipun saudara kelihatan sangat rohani, Tuhan tidak akan mengerjakan perbedaan. Sekalipun orang mengenal saudara sebagai pelayan, setia ke gereja dan sangat baik rohani sekali, kalau tidak memiliki takut akan Tuhan, Tuhan tidak akan mengerjakan perbedaan itu. Jadi milikilah hati yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, masih ayat 16 saudara, beginilah bicaramu satu sama lain, orang-orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana seharusnya bicara? Kalimat selanjutnya dikatakan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Yang kedua yang harus disadari, bahwa Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan semua saudara. Dan kemudian ada akibat yang akan diterima atas semua tindakan itu, karena Tuhan memperhatikan dan Tuhan melihat semua. Jangan saudara berpikir bahwa orang-orang yang hidup dalam kefasikan itu tidak diperhatikan oleh Tuhan. Jangan saudara berpikir bahwa orang-orang yang hidup dalam gegabah itu tadi tidak diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan setiap hidup manusia dan akan ada akibat yang harus diterima atas semua cara hidup yang dipilih itu. Dan hari ini pun Tuhan memperhatikan saudara. Dan Tuhan juga mendengar jeritan hati saudara. Kalau mungkin hari ini hidupmu berat, kalau mungkin hari ini masalahmu besar, kalau mungkin hari ini penyakitmu parah, ekonomimu hancur, keluargamu berantakan, masalah hidupmu besar, apapun yang engkau alami hari ini saudara, dengar. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak peduli. Dia menegaskan, dia memperhatikan. Dia mendengar semuanya, dia lihat semuanya, dia tahu semuanya. Dia memperhatikan semuanya. Segala kesulitan, segala keberatan hidup saudara, dengar saudara, Tuhan tahu. Tuhan perhatikan hidupmu. Segala kesedihan hatimu pun Tuhan tahu dan Tuhan dengar jeritan hatimu. Segala tangisanmu Tuhan tahu. Kalau mungkin hari ini engkau merasa tertindas dan orang-orang yang menindas engkau mungkin kelihatan baik-baik saja mereka, dengar saudara, Tuhan sedang melihat dan Tuhan sedang memperhatikan semuanya. Tuhan tahu semuanya, dan Dia Allah yang berkuasa dan Dia Allah yang adil akan menyatakan keadilannya. Aku sudah mengalami dalam hidupku, ketika aku mengalami situasi sulit, ketika orang-orang berlaku tidak adil kepadaku, dan aku berusaha untuk tetap menantikan pertolongan Tuhan. Dan benar saja saudara, Tuhan melihat semuanya dan Tuhan memperhatikan semuanya, dan akhirnya aku mengalami pembelaan Tuhan. Saudaraku, seberapa berat pun hidupmu saat ini, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tuhan melihat semuanya, Tuhan mendengar semuanya, Tuhan memperhatikan semuanya. Segala masalahmu, segala persoalanmu, segala keberatan hidupmu, Tuhan tahu semuanya. Jadi apapun keadaannya saat ini, sekalipun sepertinya Tuhan belum bertindak, Tuhan belum mengerjakan mujizat, biarlah kamu berkata, Tuhan pasti tahu. Biarlah kamu berkata, Tuhan mengerti.
Karena firman-Nya ini menegaskan bahwa beginilah seharusnya kamu bicara, bahwa Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengar. Apapun situasi kehidupan saudara, ucapkan saudara, imani, Tuhan dengar, Tuhan perhatikan, Tuhan tahu. Tuhan tahu beban hidupku, Tuhan tahu persoalanku, Tuhan tahu penyakitku, Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidupku. Tuhan tahu dan Tuhan perhatikan semuanya. Tuhan tahu dan Tuhan memperhatikan semuanya. Tuhan tahu. Seberapa berat pun tetaplah melangkah, tetaplah pikul segala bebanmu. Tuhan tahu dan Tuhan memperhatikan semuanya. Dan bahkan saudara, selanjutnya apa yang ditegaskan oleh firman Tuhan? Kalau yang pertama, milikilah takut akan Tuhan, hati yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, milikilah keyakinan bahwa semuanya diperhatikan oleh Tuhan. Maka dengan demikian kita akan melihat perbedaan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan di sana, beginilah bicaramu satu sama lain, hai orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Lalu dibuat titik koma. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Maksudnya apa saudara? Bahwa semua yang kita kerjakan untuk Tuhan dicatat oleh Tuhan saudara. Dan kemudian akan ada upah, akan ada imbalan dari semuanya itu. Dicatat oleh Tuhan. Hari ini sekalipun bebanmu berat, engkau tetap setia beribadah, itu dicatat oleh Tuhan, itu tidak sia-sia. Sekali lagi, itu tidak sia-sia. Sekalipun masalahmu berat, sekalipun persoalanmu berat, namun engkau tetap melayani Tuhan, setia melayani Tuhan, itu dicatat oleh Tuhan dan ada imbalan yang akan diterima oleh orang-orang yang tetap melayani sekalipun berat bebannya. Saudara ingat Zakaria, orang tua Yohanes Pembaptis, di mana istrinya mandul dan sampai tua mereka tidak memiliki anak. Jadi ada situasi yang sangat sulit waktu itu, di mana istrinya mandul dan kemudian mereka berdua sudah tua. Hampir-hampir tidak mungkin mereka memiliki anak lagi. Tapi namun demikian saudara, apa yang dilakukan oleh Zakaria, kita sudah belajar di video-video sebelumnya, saudara bisa cari itu di video sebelumnya. Zakaria tetap melayani Tuhan saudara. Sekalipun mungkin orang-orang mencibir, gimana seperti itu pelayan, tetapi anak pun tidak ada. Kami tidak mengenal Tuhan tapi anak kami banyak. Mungkin orang-orang mengejek seperti itu. Tetapi namun demikian Zakaria tetap melayani Tuhan. Namun demikian Zakaria tetap berdoa sampai akhirnya malaikat Tuhan datang dan berkata, doamu sudah didengar. Artinya saudara, Zakaria yakin bahwa apa yang dia lakukan tetap dicatat, diperhatikan oleh Tuhan. Semuanya dihitung oleh Tuhan. Sehingga dia lakukan terus, sehingga akhirnya dia menerima jawaban doa. Lahirlah Yohanes Pembaptis, orang yang tidak ada seperti itu sebelum dia dan tidak akan ada lagi seperti itu sesudah dia, karena begitu luar biasanya orang ini. Itulah janji yang diberikan kepada kepada Zakaria dan istrinya. Hari ini saudara, apapun situasi saudara, yakin dan percayalah bahwa Tuhan mencatat semuanya. Ketika saudara tetap setia beribadah, sekalipun situasi sulit, sekalipun hidup saudara penuh dengan beban masalah, Tuhan catat itu. Sekalipun saudara ada beban persoalan hidup yang menindih hidup saudara, namun saudara tetap melayani Tuhan, Tuhan catat itu saudara. Tuhan catat segala sesuatu, Tuhan catat, Tuhan perhatikan, dan dia akan menyatakan pembelaan saudara. Seringkali juga sudah saya menyaksikan, saya punya seorang teman, seorang ibu, di mana dia mengalami penyakit kanker darah, leukemia saudara. Dan yang luar biasa adalah hamba Tuhan ini sudah kena leukemia. Dia bukan meratap dan marah sama Tuhan, tapi malah dia makin giat melayani Tuhan.
Dia bangun grup-grup media sosial pada saat pandemi ini, saudara. Lalu kemudian dia bersaksi di sana, dia berkhotbah di sana. Dia khotbahi orang-orang dari berbagai negara. Orang-orang mendengarkan kesaksiannya. Sebenarnya dokter sudah memvonis hidupnya tidak akan lama lagi. Tapi sampai hari ini, orang ini tetap baik-baik saja. Sekalipun leukemia masih ada, dia tetap baik-baik saja. Dia terus layani Tuhan. Dia lakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia tahu dan dia yakin bahwa semuanya itu akan dihitung di hadapan Tuhan. Semuanya itu akan dicatat di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia kerjakan. Dan Tuhan panjangkan umurnya sampai saat ini. Semuanya masih baik-baik, saudara. Dia masih leukemia. Kanker darah itu masih ada. Tapi vonis dokter yang berkata umurnya sudah pendek, semuanya itu salah, tidak terjadi ketika ibu ini tetap giat melayani Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, apapun kondisi, apapun situasi saudara, tetap percaya bahwa Tuhan mencatat semuanya. Itu sebabnya sekalipun hidupmu berat, setialah beribadah, layani Tuhan, kerjakan seturut firman Tuhan, taati firman Tuhan, dan sebagainya, dan semuanya itu dicatat oleh Tuhan, saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana Tuhan rindu mengerjakan perbedaan dalam hidup umat-umatnya. Kalau hari ini saudara belum mengalami perbedaan, kemungkinan karena saudara belum mengikut Dia dengan cara yang benar. Karena Dia juga begitu rindu melakukan perbedaan dalam hidup saudara. Bukan hanya kita yang rindu Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan kerjakan perbedaan. Tuhan sendiri rindu mengerjakan perbedaan itu dalam hidup kita. Malah bagi Dia, kalau ada orang yang berpikir bahwa Tuhan tidak mengerjakan perbedaan, ada orang yang berkata bahwa Tuhan tidak mengerjakan perbedaan, sia-sia saja, maka bagi Tuhan itu kurang ajar. Tuhan rindu mengerjakan perbedaan, dan yang akan mengerjakan perbedaan itu adalah kasih sayang Tuhan. Di mana ayat 17 Dia berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani Dia. Jadi Tuhan mau mengerjakan perbedaan antara umat-umatnya, di tengah umat-umatnya, ketika mereka hidup dengan cara yang benar dan kasih sayang Tuhan. Itulah yang akan mengerjakan perbedaan. Dan ketika Dia tegaskan ayat 17 bahwa Dia akan menyayangi umat-umatnya yang hidup benar, bersikap benar, maka ayat 18, maka kamu akan melihat perbedaan antara orang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, orang yang benar dan orang fasik. Nah, dan kita sudah belajar, saudara, bagaimana supaya perbedaan itu dikerjakan oleh Tuhan. Pertama, miliki hati yang takut akan Tuhan dalam segala situasi. Yang kedua, yakinlah bahwa Tuhan memperhatikan dan mendengar saudara. Jeritan hatimu hari ini oleh karena bebanmu, yakin dan percaya Tuhan mendengar saudara. Lalu kemudian yang ketiga, yakinlah bahwa Tuhan mencatat segala sesuatu yang saudara kerjakan tetap untuk Tuhan, sekalipun hidup saudara berat. Saudara tetap melayani Tuhan, saudara tetap beribadah, saudara tetap melakukan apa yang bisa saudara kerjakan untuk Tuhan, sekalipun hidupmu berat. Itu semua dicatat oleh Tuhan. Dan ketika kita hidup takut Tuhan, dan ketika kita percaya bahwa semuanya diperhatikan oleh Tuhan, dan ketika kita percaya bahwa semuanya dicatat oleh Tuhan, maka akhirnya kita akan melihat kembali perbedaan yang dikerjakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Itu sebabnya terapkanlah firman Tuhan supaya kita menyaksikan perbedaan yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami sudah belajar dari firman-Mu. Kami rindu mengalami perbedaan dalam hidup kami. Kami rindu Engkau mengerjakan perbedaan. Dan kami sudah belajar ternyata Engkau juga rindu mengerjakan perbedaan dalam hidup kami. Dan saat ini kami sudah belajar bagaimana supaya kami mengalami perbedaan. Kami harus hidup takut Tuhan. Kami harus percaya bahwa kami diperhatikan oleh Tuhan. Dan kami harus percaya bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan di hadapan Tuhan, semuanya tercatat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami akan terapkan firman-Mu dalam hidup kami.
Dan kami meraih janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus,
Di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar,
Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang.
Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon
supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya
setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.